ada yang menggunai putriku Ken Dedes. Kehamilannya sangat sungguh aneh. Ini pasti ulah Kanjeng Tugulametu. Aku akan buat perhitungan padanya. Aku sungguh beruntung, Dinda. Aku bisa menemui Dinda Kendok. Aku sangat merindukanmu, Dinda. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Aku tahu kamu tidak bisa mengenaliku. Aku ini Gajah Para, suamimu, Dinda. Tidak. Aku tidak percaya. Kamu pasti mengada-ngada. Kenaro pasti juga merasakan sedih dengan keadaanku. Rasanya tidak adil kalau aku melibatkan dia dengan keadaanku seperti ini. Aku sudah tidak pantas untuknya. Pergi, Kenaro. Ken Dedes, tolong jangan berkata seperti itu, Ken Dedes. Mulai saat ini, jangan pernah temuin aku lagi. Aku tidak butuh kamu, Kenaro. Pergi! Sesuatu yang jahat tidak pernah terlahir dari sesuatu yang baik. Jadi tidak mungkin ada demit dalam kandungan Ken Dedes. Ken Dedes itu gadis yang baik dan mulia. Dan aku percaya, Umang, suatu saat nanti kebenaran pasti akan terbuka. Sendiri. Kita pergi dari sini. Ayo. Ada apa ini ya? Demit! Aku yakin sekali. Tadi itu pasti ulah demit. Iya benar. Lebih baik malam ini kita pulang saja. Sepi lagi ya. Apa itu? Kalau jalan yang benar, Kang. Aku melihat demit di kandang kambingku. Kamu jangan ngada-ngada. Aku tidak mengada-ngada. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Demit itu menyeramkan. Mau kemana, Kang? Kita ingin ke rumah tabib. Semua penduduk sakit. Ayo. Terima kasih, Kanjeng. Kanjeng sudah bersedia membantu kami dan membuat rencana kami semuanya berhasil. Apapun akan kulakukan demi mendapatkan Ken Dedes. Aku yakin musibah ini membuat Ken Dedes semakin tertekan. Dan setelah itu, cepat atau lambat, Ken Dedes pasti akan bersedia untuk menikah dengan Kanjeng Tugulametu. Lalu, tinggal aku menjalankan rencanaku selanjutnya. Ini sangat aneh. Tiba-tiba saja Raja Demit menyerang desa kita. Dan warga kita terkena penyakit yang sangat aneh. Iya, memang aneh. Sebenarnya apa yang terjadi di kampung kita? Siapa suruh kalian tidak percaya pada kata-kataku? Apa maksud digenduk buntu? Iya. Aku kan sudah bilang, kalau Ken Dedes mengandung bayi demit. Dan apapun yang terjadi saat ini, itu karena bayi demit yang dikandungnya. Satu saat, daerah ini akan dipenuhi dengan dedemit yang berkeliaran menanti keturunan mereka lahir. Aku tidak bisa membayangkan musibah apa yang akan menimpa kampung ini jika hal itu sampai terjadi. Itu tidak benar. Ken Dedes tidak pernah mengandung bayi demit. Kenapa Biyung begitu tega berbicara tentang Ken Dedes? Aku bicara kenyataan. Dulu para penduduk tidak pernah diserang oleh dedemit. Tapi setelah Ken Dedes mengandung bayi demit itu, maka para dedemit mulai bermunculan. Itu tidak benar, Biyung. Ini semua hanya kebetulan. Aku berani mempertaruhkan nyawaku bahwa Ken Dedes tidak pernah mengandung bayi demit. Apa yang sedang kalian ributkan?
Kita buktikan saja kebenaran. Kita sentuh perut Ken Dedes. Apakah dia mengandung bayi demit atau bukan? Aku yakin tuduhan kalian berdua tidak akan terbukti. Kita lihat. Izinkan kami memegang perut Ken Dedes supaya kami bisa membuktikan dia mengandung anak Dedemit atau bukan. Tidak kurang ajar pada Ken Dedes. Jangan halangi kami. Kami butuh bukti dari kebenaran ini. Jagat Dewa Batara. Ada apa ini? Ternyata memang benar dia mengandung anak Dedemit. Betul itu. Belum di situ saja, kita sudah mental. Belum di situ saja. Dasar perempuan kotor. Akibat bayi demi kamu, kami jadi celaka. Ya, betul itu. Dasar perempuan kotor. Jangan kalian perlakukan putriku seperti itu. Tapi dia memang mengandung bayi Dedemit. Percuma kalian menyerang gadis itu. Itu tidak akan merubah apapun. Kamu siapa? Kalian tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin membantu kalian. Jika kalian ingin terbebas dari bencana yang diakibatkan oleh bayi yang ada di perut gadis ini, hanya ada satu cara. Nikahkan gadis ini dengan Tunggul Ametung. Kamu jangan berbicara sembarangan. Bagaimana dengan Sarnora itu, Ken Dedes? Kamu harus menikah dengan untuk menjauhkan malapetaka yang akan terjadi di desa ini. Jangan, Ken Dedes. Jangan kamu lakukan itu. Jangan kamu maksakan diri untuk menerimanya. Ikutilah kata hatimu. Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakan hal ini. Tetapi, lebih baik aku mati daripada aku menjadi penderitaan warga ini. Dan juga kekasihku Ken Harok. Kalaupun dengan pernikahan aku terhadap Kanjeng Tunggul Ametung dapat mengakhiri semua ini, aku siap menikah dengan Kanjeng Tunggul Ametung. Walaupun hatiku dan hati Ken Harok masih sangat hancur. Ken Dedes, apa yang kamu lakukan, Ken Dedes? Kamu tidak pantas berkorban untuk sesuatu yang tidak pernah kamu perbuat, Ken Dedes. Aku mohon, tolong batalkan niat kamu, Ken Dedes. Aku mohon. Ini sudah jadi keputusanku, Ken Harok.
tolong jangan halangi keputusanku. Mulai saat ini, jauhi aku, Kenaro. Kamu dengar itu, Kenaro? Ini adalah keputusan Ken Dedes. Pada akhirnya, akulah pemenangnya. Walaupun dalam keadaan seperti ini, aku tidak peduli. Yang terpenting, aku mendapatkan Ken Dedes. Ini pasti akal-akalan Kanjeng saja, bukan? Kenaro! Kakang! Aku akui kekuatanmu memang luar biasa, Kenaro. Tapi itu belum cukup untuk menandingiku. Akan kuperlihatkan kekuatanku yang sebenarnya, Kenaro. Mau kemana lagi, Kenaro? Kamu tidak akan bisa kemana-mana. Wiro! Kenaro, akan kurembukan bocah ini, Kenaro. Bagaimana caranya aku keluar dari tempat ini dan memberitahukan Ken Arok kalau semua ini adalah ulahnya keponakanku Tunggul Ametung. Kakang Naro, Kurawa. Aku tahu perasaan Kakang Naro. Kakang Ken Arok tidak boleh menyerah. Teruslah berjuang untuk melarang Mbak Ken Dedes menikah dengan Kanjeng Tunggul Ametung. Tapi aku tidak bisa melakukan apapun, Wiro. Ken Dedes melakukan ini semua demi para penduduk. Agar malapetaka yang terjadi pada para penduduk berakhir. Kakang Ken Arok, lihatlah. Ada daun lontar di kaki burung itu. Ken Dedes tidaklah hamil. Dia sengaja dibunuh-bunuh oleh Aramba, anak buah Kanjeng Tunggul Ametung.
Biungmu, Genut Buntu, dan Ken Umang ikut andil dalam hal ini. Mereka semua melakukan ini untuk memisahkan aku dan Ken Dedes. Tolong katakan yang sejujurnya, Umang. Apakah kamu dan Biung bekerja sama dengan Kanjeng Tunggul Ametung untuk mengguna-gunai Ken Dedes? Apa maksud kakang menuduhku seperti itu? Aku bukan menuduhmu. Aku membaca surat yang bilang dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Ken Dedes. Kamu dan Biung ikut terlibat. Tidak. Kang, percayalah Kang. Aku dan Biung tidak melakukan apapun. Aku akan membuktikannya. Umang, apa yang ingin kamu? Aku akan membuktikan kalau aku tidak melakukan apapun. Meskipun itu mempertaruhkan nyawaku. Umang, dengarkan aku. Bukan itu yang aku mau. Aku cuma menginginkan kebenaran, bukan memaksamu untuk bertindak gegabah. Benar, Bayu. Bayu jangan salah paham pada kami, Nar. Justru itu. Aku tidak bisa diam. Aku akan membuktikan kalau aku tidak salah. Umang, jangan pergi, Umang! Aku akan mempersiapkan pesta pernikahan kita, Ken Dedes. Sebaiknya kamu tepati janji. Aku tidak akan pernah lupa, Kanjeng. Tapi sebelumnya, aku akan melakukan sumpah obong. Tidak, Ken Dedes. Aku tidak setuju. Kenapa, Kanjeng? Apa Kanjeng takut? Kalau semua orang akan tahu kalau aku ini masih suci. Dan apa yang Kanjeng beritakan itu adalah tidak benar. Pada saat aku disentuh, aku tidak pernah disentuh oleh Kanjeng. Apa Kanjeng takut? Kang Dedes benar. Apa Kanjeng takut? Warga semua, demi kesetiaanku dalam menjaga namaku dan juga diriku sebagai seorang perempuan dan juga sebagai kekasih dari Ken Arok, saat ini juga aku akan melakukan sumpah obong. Dan kalian semua akan menjadi saksi pada sumpah obongku. Aku akan buktikan. Kalau aku sudah tidak suci, aku akan terbakar oleh api. Tapi jika aku masih suci, aku akan lepas dari api itu. Aku akan buktikan sama kalian semua. Tunggu! Aku tidak akan membiarkan Ken Dedes terbakar. Tunggu, Kanjeng. Biarkan Ken Dedes melakukan sumpah obong itu. Aku percaya api tidak akan pernah menyentuhnya. Karena aku yakin dia masih suci, Kanjeng. Kanjeng tidak boleh menghalangi Bayi Ken Dedes untuk melaksanakan sumpah obong.
dan kaulah ratuku. Kan, Bayi Kenes tidak terkena api. Berarti Bayi Kenes masih suci. Tunggu. Tapi kalau memang dia masih suci, kenapa perutnya masih membuji seperti orang hamil? Betul juga ya. Coba lihat sendiri. Itu karena Kenedes terkena guna-guna oleh Kanjeng Tunggul Ametung. Bisa ya? Kanjeng, apa benar Kanjeng telah mengguna-guna aku? Lancang sekali kamu, Umang. Berani-beraninya kamu nuduh Umang. Umang! Kenaro, lepaskan tanganmu dari Ken Umang. Aku sama sekali tidak menyangka kamu bisa berbuat setega itu pada Ken Umang. Padahal Ken Umang sudah begitu baik padamu. Dan Dedes, gara-gara wanita itu, kamu sudah menduduh adikmu yang bukan-bukan. Sehingga dia bisa berbuat senekat itu. Maafkan aku, Biung. Sudah cukup. Jangan banyak alasan lagi. Kamu dengar baik-baik ya, Ken Arok. Kalau sampai terjadi apa-apa pada Ken Umang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Dan jangan pernah memanggilku Biung. Sudah cukup. Menurut Bopo, ini cuma salah paham. Meskipun biungmu dan Umang tidak merestui hubungan kamu dengan Ken Dedes, tapi mereka tidak mungkin berbuat jahat. Sekarang Bopo akan membantu mengeluarkan guna-guna dari Ken Dedes untuk mengetahui kalau Umang putriku tidak bersalah. Aku juga ikut paman. Ya, Kami juga siap bantu. Siap. Mereka tidak boleh mematahkan guna-guna yang diberikan oleh Arhamba. Kalian berikan Erok dan teman-temannya itu pelajaran. Hancurkan mereka. Baik, 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 Gusti.
Ayo kita serang mereka, Bopo. Cepat kamu pergi. Kamu cari jimat untuk penangkalkan Dedes. Kamu harus bersemedi di atas Bukit Arjuna. Niscaya kamu akan mendapatkan jimat itu. Ayo cepat pergi. Lalu bagaimana dengan para siluman ini, Bopo? Biarkan Bopo yang menghadapinya. Ayo cepat pergi. Baik, Bopo. Sepertinya mereka tidak putus asa untuk mematahkan guna-guna itu. Kita harus cari cara untuk menghalangi Ken Arok mendapatkan jimat itu. Bagaimana ini? Para siluman itu belum mau pergi juga. Sementara keadaan putriku Ken Dedes semakin parah. Dan kaulah ratuku. Dan kaulah ratuku. Aku harus cepat sampai ke puncak Gunung Arjuna ini sebelum matahari terbenam. Ken Arok, waktunya aku untuk balas dendam. Sepertinya ada yang menghalangi pandangan. Pandangan sudah kembali. Aku harus cepat kembali menuju Gunung Arjuna. Akhirnya, aku dapatkan jimat ini. Aku harus cepat memberikan jimat ini kepada Ken Dedes. Ken Arok, berikan jimat itu padaku, Ken Arok. Walaupun nyawaku taruhannya, aku tidak akan memberikan jimat ini pada Kanjeng. Berani sekali kamu menolak permintaan, Ken Arok. Rasakan ini. Bagaimana ini? Para siluman itu belum mau pergi juga.
Sementara keadaan putriku Kendede semakin parah. Kalau keadaannya begini terus, putriku dalam bahaya. Untuk sementara ini kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya jimat itu yang akan bisa menyembuhkan Kendedes. Semoga saja Ken Arok cepat datang dan membawa jimat itu. Untuk apa kalian mengharapkan kehadiran Ken Arok? Karena itu tidak akan pernah terjadi. Ken Arok tidak akan pernah kembali. Apa yang Kanjeng lakukan pada Kakang Ken Arok? Apapun yang kulakukan, itu bukan urusan bocah cilik. Aku akan membalas perbuatan Kanjeng pada Kakang Ken Arok. Dan kaulah ratuku. Lepaskan aku, Paman, biar aku membalasnya. Jangan, Wiro. Tahan amarahmu. Kita masih ada urusan yang lebih penting untuk menyembuhkan Kendedes. Untuk apa kalian bingung? Biar aku saja yang menyembuhkan kekasih. Tidak perlu. Aku sudah membawa jimat ini untuk Kendedes. Aku tidak akan membiarkan kamu memberikan jimat itu kepada Kendedes, Ken Arok. Rasakan ini, Ken Arok. Kendedes, syukurlah kamu sudah sadar. Bagus. Sekarang kamu sudah sadar, Kendedes. Sebaiknya kita segera menikah. Sesuai dengan janjimu, Kendedes. Janji yang dibuat di atas kebohongan itu tidak bisa ditepati. Kanjeng sudah mengguna-gunaku. Aku tidak percaya terhadap Kanjeng. Berani sekali kamu mengingkari janjimu. Banyak wanita di Jawa Dwipa ini ingin menikah denganku, Kendedes. Aku mempunyai harta, kekuasaan dan kekuatan. Aku mempunyai semua yang diinginkan wanita yang ada di Jawa Dwipa ini. Maaf, Kanjeng. Tetapi aku tidak butuh itu semua. Aku tidak butuh kekuasaan Kanjeng. Aku tidak butuh harta Kanjeng. Yang aku butuhkan hanyalah cinta. Cinta dari Ken Arok. Berani sekali kamu membandingkan seorang aku Tumapel dengan seorang perampok seperti Ken Arok.
Wiro, tolong jaga Ken Dedes. Baik, Kakang. Daripada aku menghabiskan tenagaku, sebaiknya aku cari cara untuk bawa pergi Ken Dedes dari kita. Ken Arok berhasil mendapatkan jimat itu. Aram, guna-guna lagi Ken Dedes. Ayo cepat! Itu sangat tidak mungkin, Tuan. Berani sekali kamu melanggar perintahku, Ramba. Apa kamu mau aku singkirkan dari muka bumi ini? Cepat! Lakukan apa yang kuperintahkan. Tuan, tenang Tuan. Apakah Tuan lupa? Ken Dedes masih memakai kalung jimat yang diberikan oleh Ken Arok. Selama kalung itu masih dipakai oleh Ken Dedes, Sir Hamba tidak akan berarti apa-apa, Tuan. Tuan, tenang dulu, Tuan. Masih ada satu cara agar Sir Hamba berarti untuk Ken Dedes. Kita harus melepaskan kalung itu dari leher Ken Dedes, Tuan. Kalau begitu sekarang kamu perintahkan anak buahmu untuk melepas kalung itu, Ramba. Tuan, kalung itu terlalu kuat buat kami. Menyentuhnya saja, kami tidak mampu. Apalagi memegangnya, Tuan. Kurang ajar! Lantas bagaimana aku melepaskan jimat itu dari Ken Dedes? Kanjeng tenang saja. Saya sendiri yang akan melepas kalung itu dari leher Ken Dedes. Aku tidak mau melakukan. Itu bisa membahayakan nyawa Ken Dedes. Tapi kita tidak punya cara lain. Kaulah pilihanku. Sekarang Biung akan merestui kamu menikah dengan Ken Arok. Benarkah Biung? Tapi kamu tidak bisa menikah di sini, Ken Dedes. Ayo, sekarang ikut dengan Biung. Kakang, Abi menikahkan dengan Ken Dedes. Apa benar itu? Seiring